Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih setiamu, Tuhan, dalam hidupku.
ucapan syukur kepadamu, Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali oleh kemurahan Tuhan dan kesempatan pertemuan ini kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara, ayo kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kemenangan oleh kuasa Roh Kudus menghadapi segala masalah hidup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang maha kasih. Engkau Allah yang penuh rahmat dan kemurahan. Biar kesempatan ini Tuhan
kami boleh merenungkan firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus akan menjabarkannya sehingga kami dapat kekuatan, kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku, saya kepingin bersama-sama dengan saudara membaca Mazmur 85 ya. Ayat 2 sampai 4. Mazmur 85 ayat 2 sampai 4 ya. Dikatakan begini, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Ini saudara, kalau kita tidak mengerti, saudara, kalau kita membaca secara harfiah, mungkin ada salah pengertian, ya. Tetapi kalau kita membaca dengan rendah hati, dengan penuh pimpinan kuasa Roh Kudus, ini akan berbicara indah sekali. Indah sekali. Ya. Dikatakan di sini, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan. Jadi upama keadaan tadinya itu tak karu-karuan, ya, telah dipulihkan. Upamanya jalannya bergelombang, telah diratakan. Upamanya hidup penuh penderitaan, kesusahan, kesakitan, dan sebagainya, telah dipulihkan. Nah, di dalam kata-kata ini terkandung suatu kata-kata yang amat penting. Dalam ayat 2 dikatakan, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu. Sebetulnya kata berkenan pada tanah-Mu itu berbicara tentang masalah yang luas. Ya, berbicara tentang masalah yang luas. Ya, seperti di dalam ayat 1 itu dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Bani Korah itu keturunannya Esau. Ya. Dan dia berperang. Ya. Dan karena dia bersandar pada Tuhan, Tuhan memulihkan tanahnya itu. Itu dalam skala besar. Ya. Tetapi dalam skala kecil itu dikatakan Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu,
telah memulihkan. Nah, kata berkenan itu dan memulihkan itu karena apa? Ya, saudara, tentu ada sebab-sebabnya, ya. Berkenan dan memulihkan itu apa sebabnya kok dipulihkan? Nah, di situ dikatakan ayat yang ketiga, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Dipulihkan, Engkau mengampuni kesalahan umat-Mu, ya. Telah menutupi segala dosa mereka. Dosanya telah dihapuskan. Terus ayat yang keempat, Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Kenapa? Nah, tadi saya katakan di antara telah memulihkan keadaan Yakub. Kenapa kok dipulihkan? Kok yang lain-lainnya tidak? Nah, di situ ada terselip satu kata-kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata-kata syub. Kata-kata syub atau tesyubah itu kata-kata karena Tuhan memulihkan. Sebab apa? Sebab ada syub. Tesyubah itu dalam bahasa Indonesia disebut bertobat. Dalam bahasa Yunani disebut apokatizmai, yaitu pertobatan. Jadi saudara, kita menghadapi hidup yang penuh permasalahan, ya. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keamanan, dan seterusnya. Masalah macam-macam. Kita mengalami macam-macam sampai rasanya itu tidak kuat menghadapi masalah itu. Ya. Itu masalah itu terjadi karena dosa. Masalah-masalah itu terjadi karena dosa. Sebetulnya saudara, ya, saya telah berulang-ulang mengatakan, tapi saya kepingin supaya saudara semua lebih mengerti. Allah itu menciptakan manusia bukan untuk mengalami permasalahan yang rumit itu. Allah itu menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 2, 1, 2 dan seterusnya, ya. Itu tiap sore manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan di taman, yaitu Taman Eden yang lebih dulu diciptakan sebelum manusia untuk buah-buahan, untuk binatang. Tuhan bilang boleh engkau makan. Dan Allah tiap sore bertemu dengan manusia.
Tetapi saudara, ya, manusia yang tergoda oleh setan untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, buah itu bukan buah khasiat, bukan buah yang mengandung macam-macam khasiat, ya, bukan, itu buah biasa. Cuma Tuhan berkata, ini coba makan. Ya. Dalam bahasa asing disebut buah itu tidak mengandung enzim. Tapi Tuhan bilang jangan mbok makan. Buah itu biasa. Nek engkau makan, engkau mati. Sebetulnya ini hanya gambaran. Tuhan bilang kamu harus nurut perintahnya Tuhan. Nek tidak nurut perintah Tuhan, kamu mati. Lah, si Hawa ini karena tergoda oleh setan, ya, tergoda oleh setan, maka dia makan buah itu. Mati dia. Mati itu artinya dia terpisah. Dia tidak ada kehidupan yang dari Allah, itu tidak ada. Hidupnya itu hidup yang akan mati. Maka itu saudara, manusia itu mengalami banyak kesulitan. Ini diceritakan di dalam Mazmur 85 itu. Mengalami banyak kesulitan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa-dosanya. Jadi umatnya tuh banyak kesalahan, banyak dosa. Karena apa? Ada syuk, ada pertobatan. Ya, di situ dikatakan engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan. Nah, dipulihkan itu karena bertobat. Ya. Kalau tidak bertobat ya tidak dipulihkan. Kalau tidak bertobat, Tuhan sediakan setelah mati masuk neraka. Itu yang tidak bertobat. Tetapi karena dia bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Nah, dari pembacaan ini kita beri satu kesimpulan bahwa manusia itu tidak ada yang selamat, itu tidak ada. Manusia mungkin ya, manusia itu mungkin Allah bukan diciptakan untuk mati, mungkin tidak. Mungkin Allah menyediakan neraka itu bukan untuk manusia, tetapi untuk kuasa setan. Tetapi karena manusia berdosa, dosa itu pasti masuk neraka. Dan karena ada syuk, ada tasyubah, ada pertobatan, maka Tuhan dikatakan, Tuhan berkenan memulihkan keadaan Yakub, yaitu keadaan kami. Saudara-saudara, dengan mendengarkan ayat ini, yang terpenting saudara minta supaya Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kita diberi pengertian, diberi penerangan. Kalau tidak ya saudara, kita
Iya, firman Tuhan ya kita dengar. Tetapi kita tidak mampu untuk mengerti lebih dalam, tidak mampu. Tetapi oleh pimpinan Roh Kudus, maka kita mampu. Ya, sering saya katakan di dalam 1 Korintus 12 itu, Roh Kudus itu memberi karunia supaya kita itu mengerti kehendak Tuhan dan kita dipulihkan. Saudara, mungkin saudara sedang menghadapi masalah. Tidak perlu goncang, saudara-saudara. Sebab masalahmu itu orang yang ada tersyubah, ada pertobatan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan ya saudara, oleh sebab itu marilah kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Kita meninggalkan segala yang bersifat keduniawian. Kita kejar hal-hal yang bersifat kerohanian sehingga ada pemulihan. Ya, saudara. Oh, kalau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, kita ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Oh, di dalam Tuhan kita hidup penuh kasih. Puji Tuhan. Ya, mari kita akhiri dengan suatu doa ya. Oh, itu penting sekali doa, saudara. Kita berdoa supaya doa itu berarti kehidupan. Kita ini hidup di dalam Tuhan. Ya, saudara. Ayo kita doa ya. Tuhan, mungkin pembacaan ini agak sulit untuk dijelaskan, tetapi secara sederhana telah hamba jelaskan. Lebih daripada itu, kiranya Roh Kudus menjelaskan sehingga kami jadi mengerti akan ayat ini, sehingga kami mempunyai dorongan yang kuat untuk tersyubah, bertobat, untuk mengikuti Engkau sampai Maranatha Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan mendengar doa hamba-Mu yang hamba persembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.